Selamat pagi untuk anak-anak ibu semua. Kembali lagi kita berjumpa pada pagi hari ini dengan pembelajaran kita ekonomi. Jadi hari ini kita sudah masuk bab 4, di mana bab 4 itu kita akan membahas mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, di mana subtopik yang ada di sana itu ada kita membahas tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama kita akan membahas mengenai permintaan. Permintaan atau demand diartikan sebagai keinginan seseorang terhadap satu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam permintaan itu nanti kita akan menjumpai yang namanya jumlah barang yang diminta, yaitu quantity, nanti simbolnya Q, dan harga itu adalah price dan simbolnya P, di mana permintaan itu sama dengan demand. Sekarang kita akan masuk mengenai jenis permintaan menurut daya belinya. Jenis permintaan yang pertama menurut daya belinya, yaitu ada permintaan absolut, ada permintaan potensial, dan ada permintaan efektif. Yang kedua yaitu jenis permintaan menurut pelakunya, ada permintaan individu dan ada permintaan pasar. Oke, baiklah. Untuk jenis permintaan menurut daya belinya, ada permintaan absolut tadi, yaitu permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Artinya kamu menginginkan laptop, tapi kamu tidak punya uang untuk membelinya. Itu adalah permintaan absolut. Yang kedua, permintaan potensial, itu adalah permintaan yang didukung oleh daya beli, namun belum melaksanakan pembelian tersebut. Contohnya itu kamu memiliki uang untuk membeli laptop, tapi kamu belum ada niat untuk membeli laptop. Selanjutnya ada permintaan efektif, ini adalah permintaan dari konsumen atau pembeli yang didukung oleh daya beli. Sekarang ini contohnya adalah kamu ingin membeli laptop dan kamu langsung membelinya. Itu adalah contohnya. Sekarang menurut pelakunya, yang pertama adalah ada permintaan individu. Ini adalah permintaan orang perorangan akan suatu jenis barang atau jasa. Artinya permintaan, contohnya itu permintaan dari Nyonya Ani, permintaan dari Tuan Budi, seperti itu ya. Yang kedua ada permintaan pasar. Ini adalah permintaan akan suatu barang dan jasa dari kelompok orang pada waktu tertentu, harga tertentu, dan situasi tertentu. Artinya permintaan ini berasal dari sekelompok orang atau banyak orang, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain seperti barang substitusi, barang pengganti, barang komplementer, yaitu barang yang saling melengkapi. Dan yang ketiga ada pendapatan. Yang keempat ada selera atau preferensi konsumen. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Yang keenam perkiraan konsumen tentang keadaan ekonomi yang akan datang. Misalkan kalau harga minyak besok naik, pasti sekarang banyak orang membeli minyak. Itu ya contoh dari yang F. Dan yang G itu tingkat intensitas kebutuhan atau tingkat seberapa banyak kebutuhan yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan yang kedua mengenai hukum permintaan. Jadi hukum permintaan ini ya, di mana P itu tadi harga, QD itu adalah jumlah barang. Jadi hukum permintaan itu adalah hukum atau ketentuan-ketentuan yang menerangkan hubungan antara peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain. Sekarang kita buat hukum permintaannya. Jika harga naik, P naik, maka jumlah permintaan akan turun atau QD turun. Sebaliknya, jika harga turun, P turun, jumlah dari permintaan akan naik, QD naik, ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita masukkan ke kurva, ya. Bisa kita lihat pada saat harga 15.000, maka QD-nya 2, pada saat harga 14.000 QD-nya 3, pada saat harga 13.000 QD-nya 4, 12.005 dan 11.006. Sekarang kita masukkan ke kurvanya, ya, itulah ini yang sebelah kanan bisa kalian perhatikan kurva. Pada saat QD-nya 15.000, maka jumlah barang yang diminta itu ada 2. Lihat titiknya ya, di titiknya itu. Pada saat harga 14.000, maka QD-nya itu ada 3. 13.000 QD-nya ada 4. 12.000 ada ke 5 dan 11.000 QD-nya 6. Artinya semakin turun harga itu, maka jumlah barang yang diminta itu semakin banyak. Seperti itu ya. Oke, sekarang masuklah kita ke penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ditawarkan atau ingin dijual oleh produsen di pasar
dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu. Itulah dia penawaran. Jenis penawaran, yang pertama ada penawaran individu atau perorangan, yang kedua ada penawaran pasar, sama seperti permintaan tadi ya. Dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada fluktuasi harga-harga di pasar atau perubahan dari harga. Yang kedua ada biaya produksi. Yang ketiga tingkat teknologi. Yang keempat ekspektasi atau harapan produsen. Dan yang kelima munculnya produsen baru. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Sekarang masuklah kita hukum penawaran. Hukum penawaran itu adalah jumlah penawaran terhadap suatu jenis barang berbanding lurus dengan harga. Jadi terbalik dengan hukum permintaan ya. Kalau tadi hukum permintaan harga naik, kuantitinya akan turun. Kalau di penawaran, jika harga naik, maka jumlah penawarannya naik. Artinya jika P naik, QS-nya naik. Dan sebaliknya jika harga turun, jumlah penawarannya juga turun. P turun, maka QS-nya turun. Bisa kita perhatikan kurvanya di bawah ya. Pada saat P10 QS-nya 5, pada saat P-nya 20 QS-nya 10, 30, 15, 40, 20, 50, 25, 60, 30. Oke, kalau kita masukkan dia ke kurva, bisa kalian lihat titik-titik yang ada di situ. Pada saat P-nya 10, maka QS-nya 5 ya. Pada saat 20, lihat titiknya ke angka 10. Pada saat 30, maka ke 15 di pertengahan 10 dengan 20 ya. Pada saat 40 harganya, maka dia kuantitas barang yang ditawarkan 20. Pada saat 50 itu 25, yaitu pertengahan antara 20 dengan 30. Dan pada saat harganya 60, maka jumlah barang yang ditawarkan ada 30. Baiklah, sekarang kita lanjutkan jenis penawaran ya. Sudah tadi ya, sudah kita bahas tadi. Jenis penawaran ini yaitu ada perorangan di mana jumlah produk yang ditawarkan oleh seorang produsen. Kalau dia penawaran pasar yaitu penawaran suatu produk dari penjual atau produsen di suatu pasar. Jadi kumpulannya ya. Kurva penawaran yaitu untuk penawaran individual ada penawaran dari penjual perorangan akan suatu barang di pasar. Dan penawaran pasar atau kolektif adalah penawaran dari semua penjual akan suatu barang di pasar. Baiklah anak-anak ibu semua, inilah kira-kira materi yang bisa ibu sampaikan pada kalian pada pagi hari ini. Jikalau ada materi yang belum kalian pahami tentang kurva penawaran atau hukumnya atau pengertiannya atau faktornya, bisa kalian tanyakan kepada ibu kembali. Dan ibu harap kalian memahami apa yang sudah ibu sampaikan pada pagi hari ini. Setelah itu kalian pindahkan ke buku catatan kalian. Inilah kira-kira pertemuan kita untuk pagi hari ini. Atas perhatian kalian, ibu ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.